Pagi ini kita akan olah nafas banyak dengan duduk ya. Yang punya tali boleh disiapkan talinya, tali strapping. Yang belum punya yang nggak usah pakai nanti. Kita melatih otot-otot kaki, pinggang juga, tangan dengan duduk. Mulai dengan body scan 2-3 menit untuk men-scanning tubuh kita. Lalu setelah itu kita akan angkat tangan, tarik nafas, stretch ke atas, tarik ke atas. Ya, tarik ke atas, itu tarik nafas terus, lalu buang nafas, kembali pelan-pelan, tangannya mau begini boleh, nyamannya gimana, begini boleh, ya saya ada. Jadi gerakannya sebenarnya tidak harus ya. Kalau mau nyaman begini, turun begini boleh, ya. Tarik lagi, pentok atas, ya. Habis itu tangan ke samping, putar, tapi sambil duduk, ya. Pelan-pelan, sekuatnya berapa. Terangin lagi, nanti musik saya puter, kita nggak ada aba-aba lagi, ya. Kita posisi duduk, lalu kita kayak seperti pegang, angkat tangan, ya, tangan kita yang satu megang lantai kaki, ini lurus ke depan, ya. Tangan di depan kaki, lalu kita tarik nafas, pelan-pelan, dada terbuka, bentok, buang nafas, pelan-pelan, tangan turunkan, ganti sebelahnya, ya. Setelah itu olah nafas yang juga banyak disarankan untuk orang diabetes, ya, yaitu ini agak diangkat sedikit, ya. Tarik nafas, buang nafas. Tangannya waktu tarik nafas, buang nafas, ya. Sampai di situ aja dulu. Nanti kita baru ganti gerakan berikutnya, ya. Nah, kalau yang diabetes sebenarnya atau ada sakit lutut, tadi pas Wim Hof pun kalau mau nyoba ya sambil gerakin kakinya boleh, karena Wim Hof ini bukan meditasi, jadi sambil tarik nafas, kaki diangkat, buang nafas. Kalau saya untuk hemat waktu ya saya tadi sudah lakukan hal ini ya. Kita mulai.
Sekarang kita pakai tali. Yang punya tali pakai tali, yang nggak punya tali nggak usah pakai tali, nggak apa-apa. Gerakan tangan. Nah, kalau pakai tali tujuannya untuk memberikan stresor pada otot supaya otot kita terbentuk. Ya, jadi yang nggak punya tali, ya kreatif aja, gerakan tangan pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ya. Kayak orang menari, semua boleh aja, kayak goyang-goyang, tarik nafas pelan-pelan. Tapi mestinya dada terbuka, kita tarik nafas. Nanti ganti angkat, ganti ke samping, ya, diputar, tarik pelan, searah jarum jam, nanti dibalik. Ini yang tidak punya karet. Nah, yang punya karet, kita tujuannya mau lemesin, mau latih otot tangan kita. Maka nanti gerakannya adalah di depan, ya, buka, tutup, buka, tutup. Di atas, bawa ke belakang, tutup. Tapi semuanya pelan-pelan, ya, semua gerakannya pelan-pelan. Talinya ada 5 macam, mulai dari yang paling enteng dulu, nanti kita ditarik begini, buang, ya. Terus ganti sebelahnya. Setelah itu ganti di kaki. Nah, sebentar, untuk ganti di kaki saya stop sebentar. Ya, ini saya tunjukkan beberapa alat yang sebenarnya dimiliki, ini punya istri saya ya. Waktu dia meniskusnya robek, lututnya sakit, maka latihan lutut bisa ditambah yang misalnya, wah Pak saya mau latihan lutut aja, ya pakai bola ya. Pakai bola, tekan, tekan, tekan begitu ya, sampai otot-ototnya jadi kuat sehingga bisa menyangga tulangnya nggak menekan bunderan di dengkulnya. Waktu angkat kaki, kakinya dikasih beban ini, ya. Jadi angkat-angkat tambah beban. Mau tangannya yang dikasih beban juga boleh, ya. Kalau mau nguatin ongkot, ya ini masing-masing setengah kilo, ya. Nah, tadi gerakannya ditambah nanti lepas kaki, maka dipasang dua-duanya baru angkat, ya. Kita mulai nyambung beberapa gerakan sekaligus. Yang tidak punya tali, silakan mengeksplorasi gerakan.
Cukup beberapa menit, tapi kalau ditambah dengan beban, ya, maka tenaganya lebih keluar, ya keringetan. Nanti makin kuat lagi ototnya, ya talinya putus satu malah, ya talinya bisa di double. Tujuannya untuk memberikan stresor pada otot. Sama juga hipoksia itu stresor pada paru-paru, stres, tekanan, ya yang disengaja. Jangan lupa kalau memberikan tekanan pada otot, ya itu istirahat, tak perlu makan protein, apapun proteinnya, ya supaya ototnya dibentuk kembali, lalu terbentuk, ya nggak perlu kayak binaragawan, tapi kan umur 60 mulai terbentuk juga, ya. Jadi ototnya terbentuk kan, kenapa ya? Karena dilatih, ya. Atau mungkin saya jelasin soal otot dulu sebentar. Biasanya orang umur 50 tahun ke atas itu ototnya mulai menyusut, ya. Bisa tiap tahun 1%, 1% massa otot. Berkurangnya massa otot 1% itu menghilangkan seperti fungsi aneka metabolisme tubuh 3%. Jadi makin tua, makin tua, makin tua, makin tua. Maka kita harus mempertahankan minimal. Syukur bisa naik, naik, naik. Nah, saya bisa naik, 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 naik. Maka kalau umur biologis alat nggak bisa bohong. Ya, sekarang umur saya mencapai 36 tahun. Usia kebugaran, usia biologis, ya. Karena dengan berat badan yang sama 62%, lemaknya kurang, ototnya naik. Lemaknya kurang, ototnya naik. Dengan minum konsumsi kalium, kalsium herbal, saya suka yang herbal, artinya ya pisang ada kaliumnya, gitu kan. Almond ada kalsium, itu kan makanan, bukan suplemen. Itu pasti nanoplaster, ya air kelapa. Ditambah dengan berjemur, maka tulangnya makin padat, jadi massa tulang saya bagus. Nah, massa tulangnya bagus, lemaknya sedikit, ototnya tambah, maka umurnya visceral fat banyak bapak-bapak, perutnya buncit, 18%, 20%, umurnya pasti tua. Ya, visceral fatnya diturunkan dengan apa? Yang dengan body stretching dan olah nafas. Makanya yang kanker butuh body stretching, semuanya butuh. Karena begitu body stretching, metabolisme diperbaiki, massa otot juga diperbaiki, tubuh diperbaiki, jantung diperbaiki, jadi semuanya diperbaiki, maka disebut dengan kesembuhan holistik. Pendekatannya menyeluruh, ya. Oke, nah sekarang mengakhiri yang duduk, maka kembali ke relaksasi itu bisa digerak-gerakin tangannya aja, ya. Gerakin tangannya, lemesin, ya. Boleh gerakan-gerakan. Yang penting bukan kalau begini namanya olahraga lagi, gitu ya. Atau latihan lagi nggak, kita mulai relaksasi itu gerakan tangannya pelan. Nanti kadang-kadang ketemu, nggak enak. Wah,
Berarti ada yang bermasalah di sini, nggak enak. Oke, kurangin lagi pelan-pelan. Nanti pas tenang, ya, kita akan berkata-kata kepada tubuh kita, ya. Tangannya dilemesin, diteremesin. Kalau mau kayak gerakan tarik nafas, buang nafas. Jadi seirama antara gerakan, pikiran. Nah, kalau narik itu kan narik. Jadi ya tarik nafas, itu kayak narik, gitu boleh aja ya. Kayak untuk penghayatan. Buang nafas, berarti kan buang, ya boleh. Ya. Lalu kakinya dilemesin, kalau habis selesai olahraga, baik dulu ataupun berdiri, ya diputar-putar aja. Bisa putar kiri kanan kayak wiper. Ini sebenarnya juga harusnya untuk memulai ya dengan seperti ini, mengakhirinya seperti ini ya. Terus terakhirnya adalah 2-3 menit ya. Saya kasih soundtrack musik biar enak. Tutup mata. Saya kasih apa-apa aja untuk rekamannya ya. Jadi sebagai penutupnya, tutup mata, tangan terbuka, taruh di atas paha, lutut. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Nah, selesai. Saya sengaja setiap olah nafas saya dengan musik yang sama, ya, bukan nggak kreatif. Saya pelukis, itu juga lukisan saya. Di mana-mana ada lukisan saya. Memang saya rumah sendiri kayak sanggar, ya. Jadi dengan musik yang sama itu kayak terapi psikologis. Begitu dengar musik itu bawaannya tenang. Begitu dengar itu bawaannya tenang. Maka walaupun temanya upacara syukur, kasih, sukacita, tak kasih soundtrack ya musik ini ya. Itu membuat saya dengan cepat sekali tenang. Nah, tadi bukannya tadi sebenarnya harusnya semua olahraga dalam pola hidup sehat, body stretching diakhiri dengan relaksasi. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas. Diawalinya juga begitu, cuma karena kita sudah olah nafas dulu kan, nyambung, berarti makanya enggak ya. Nah, kalau mau cepat pun akhir tutup itu tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan itu kita mencoba merasakan dari ujung kaki sampai ke kepala tapi dengan cepat ya. Makanya latihannya adalah modul body scan. Ya, itu 10 hari berturut-turut tiap malam, masing-masing 30 menit. 30 menit tiap malam body scan, itu kan audio 30 menit ya, yang saya bagiin audio body scan. Sampai kita bisa merasakan denyut detak denyut jantung berdetak. Nah, nanti lama-lama bisa hanya dengan 2 menit kita merasakan, dan dengan kepekaan kita yang kita latih lewat olah nafas, kita ngerasain pundak pegel, kita ngerasain lututnya kok agak nggak enak tadi, maka kita seperti berkata kepada lutut. Lutut tenang, lutut rileks, ototnya rileks, lemas, leher jangan kaku, lehernya lemas, rileks, saya sehat, saya kuat. Boleh juga diakhiri dengan doa, lalu selesai. Ya, itu sebenarnya SOP-nya, prosedurnya kalau kita nanti mandiri. Nah, hal seperti ini sebenarnya dijelaskan di modul workshop 13 ABC. 14 itu dengan saya, 13 dengan Pak Lawardi. Itu instruktur yoga certified yang saya undang untuk workshop. Nah, workshop itu kita nggak diulang lagi ya. Semua modul itu workshopnya lewat rekaman. Makanya rekaman workshop Wim Hof 1, Wim Hof 2, regenerasi sel, autonomic nervous system, kita tidak akan ulang lagi walaupun WA group baru, karena kesibukan nggak sempat rekaman lagi, nggak sempat workshop lagi maksudnya ya. Ya ini rekamannya disimak. Baru pagi hari tanya jawab untuk hal-hal yang misalnya idealnya tuh sebenarnya nyimak workshop kok nggak jelas gitu ya, ditanyakan gitu ya. Tapi kebanyakan belum nyimak, nanya.
Nggak apa-apa, ya karena Bang sudah janjikan kalau mau bertanya di Zoom ya. Kalau di Japri nanti WA mengganggu pekerjaan saya yang banyak banget ya. Oke, saya stop dulu.